Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Anur Arifah. Saya mahasiswi dari STQ BBGG Sempena Banda Aceh dan saya berada di Prodi PGSD. Nah, di video kali ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang pengantar pendidikan. Ya, pendidikan. Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang atau lebih dari itu yang akan turun-temurun menjadi satu generasi dan generasi berikutnya. Pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, bahkan di bawah naluri sendiri. Dan mungkin pendidikan itu bisa dinyatakan dari segudang ilmu yang kita pelajari dan kita manfaatkan dengan benar. Itu adalah sebuah pendidikan, dan ilmu itu bisa kita capai dengan sendirinya jika kita ada kemauan. Secara otodidak, pendidikan dan ilmu itu akan berjalan dengan pendidikan juga harus mempunyai komponen dan tujuannya, yaitu yang pertama, tujuannya adalah peserta didik. Kita harus mempunyai peserta didik dalam sebuah pendidikan, karena kenapa? Ilmu dari kita akan kita telusuri dan kita bagikan untuk peserta didik lainnya. Dan yang kedua, ada isi atau materi. Nah, jika ada kemauan untuk belajar dan untuk menuntut ilmu lebih lanjut, itu harus mempunyai materi dulu. Materi apa yang bisa kita capai, materi apa yang akan kita bagi untuk orang lain. Dan yang ketiga adalah struktur dan jadwal kita. Jadwal kita tuh harus disesuaikan dengan kondisi kita sendiri. Jadi kita harus betul-betul menggunakan jadwal untuk meraih pendidikan itu secara maksimal. Nah, yang keempat adalah fasilitas. Fasilitas ini sangat dibutuhkan oleh dunia pendidikan, karena kenapa? Di fasilitas ini kita bisa menggunakan seperti fasilitas komputer, buku, dan suasana gedung yang kita gunakan itu harus lebih baik. Dan yang kelima adalah teknologi. Teknologi yang sering kita gunakan sekarang saat ini dan untuk seterusnya adalah handphone. Karena kenapa? Di handphone kita bisa mencari pendidikan yang lebih luas, kita bisa mencari ilmu di situ, kita bisa mencari peluang kerja, peluang usaha, dan lain-lain. Masih banyak untuk digunakan untuk hal yang positif. Dan yang keenam adalah sumber pembelajaran. Sumber pembelajaran yang kita ketahui dari mana saja. Misalnya dari buku, seperti handphone, itu juga bisa menjadi sumber pembelajaran. Nah, yang ketujuh ini adalah biaya pendidikan. Sekarang biaya pendidikan sangatlah rumit dan sangat banyak menelan biaya. Karena kenapa? Biaya pendidikan itu sangat mahal. Jadi kita sebagai orang yang menuntut pendidikan itu, kita harus belajar. Yang terakhir adalah penelitian. Penelitian untuk seseorang yang sudah melanjut pendidikan yang lebih tinggi itu sangat dibutuhkan, karena dari situ orang bisa tahu skill kita di mana, apa teori kita belajar, dan apa manfaatnya. Semua orang bisa tahu dari. Menurut UUD nomor 20 tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana mewujudkan suasana pembelajaran atau proses pembelajaran agar peserta didik bisa aktif dan secara aktif pembelajaran tersebut. Maka di sini ada potensi diri dari segi keagamaan, dari pengabdian, dari kecerdasan, dari akhlak mulia, serta keterampilan yang sangat khususnya. 4 tahap jalur yang bisa kita lalui. Jalur pendidikan formal adalah kegiatan sistematis yang bertingkat ke jenjang yang lebih tinggi, dari mulai sekolah dasar hingga perguruan tinggi, dan adalah jalur pendidikan non-formal. Jalur pendidikan non-formal di luar dari sistem persekolahan yang dilakukan secara mandiri atau merupakan bagian penting dari sebuah kegiatan yang lebih luas atau yang melayani peserta didik masing-masing.
Nah, yang ketiga adalah jalur pendidikan informal. Pendidikan informal adalah sebuah proses berlangsung sepanjang usia, sehingga setiap orang memperoleh nilai sikap, keterampilan, dan pengetahuan bersesuai dengan sumber yang dari kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, yang keempat adalah jalur pendidikan mandiri, yaitu di mana kita bisa mendirikan sebuah pendidikan itu secara mandiri, misalnya di rumah. Jadi kita bisa mengambil seorang atau guru kelas kita untuk mengajak mendirikan pendidikan bersama kita. Misalnya seperti les biasanya kan. Ya, seperti les. Dia mengajukan pendidikan yang mandiri dan berinteraksi secara sekelompok orang atau. Nah, berikut adalah prinsip penyelenggaraan pendidikan pasal 4 di Indonesia. Nah, sekarang udah ada yang tahu kan bagaimana pentingnya pendidikan itu bagi kehidupan. Pendidikan itu bisa dimulai dari kehidupan dunia dan akhirat. Bahkan pendidikan itu kita bisa mendapatkan sistem keagamaan, kebudayaan, keekonomian, dan keterbatasan semua potensi-potensi yang ada di Indonesia ini. Dan tidak luput pula pendidikan itu berasal dari ilmu, karena ilmu adalah segudang yang bisa kita ambil hikmahnya untuk menjadikan pendidikan dari generasi ke generasi berikutnya. Jadi cukup sekian dulu ya tentang pembelajaran pendidikan, dan kita bisa memahami lebih luas arti apa itu pendidikan dan ilmu. So, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.